tuh kan lagi curhat, jangan dicuekin dong, malah main game. Iya, kenapa? Ya kan Kok lagi, resah gelisah gitu sih? ya kan aku itu punya tante, kan peliharaan tante-tante. Oh gitu, jadi cerita. Saudara, adiknya ibuku, dia gelisah. Kemarin datang ke rumah, tante tuh punya lagi bingung gitu. Kenapa? Kamu lagi Dia ngecek tetep denger kok kupingnya. kayak, wah ngecek m-banking gaya banget, emang kayak Habis ada isinya ditransfer aja. aku tuh Oh, sama dokter gajian. Nah, gimana ya enaknya ngasih taunya, karena tanteku tuh bingung, gelisah, panik karena dia itu bingung menghadapi masa menopausnya. Kayak kan aku kan bukan dokter, Iya. bingung ngasih taunya dan ya aku kan belum ngalami, jadi nggak bisa cerita pengalamannya. Diajak kesini aja lah. Suruh kesini ya, Iyalah. biar ketemu sama dokter ya. Iya dong. Tak Terus, salah kalau masih Beng yang biar kalian- nyeramain. Biar kalian ada pemasukan ya. Iya dong, itu harus. Ya sih, kayaknya aku nanti aku ajak ke sini. Apa kamu ajak? Udah makin deket ya, makin lama gue lihat-lihat ya, Bapak kayaknya makin bisa nempel gitu. Ya kan. Atau saya hari ini absen aja, nggak usah berangkat kayaknya. Saya pulang lagi aja atau gimana nih? Jangan dong dok. Ya, Biar dari tidak awal mengganggu episode gitu. malahan. Oh yaudah. Lagi curhat ya. Dok. Dokter kok mutung? Enggak, Kok maksudnya mutung? siapa tahu kalian lagi mau dekat, kan gue punya rumah di surga abis itu. Enggak, ini lagi curhat nih dok. Kenapa? Tanteku. Kenapa Jadi tantenya? dia curhat Lu kalau sekarang main sama tante? Iya katanya. Jadi saya yang simpenan dimainin. tante-tante. Gimana sih? Jadi simpan tante? Gak apa. Mak, tantenya ada yang butuh dokter gak? Nah ini. Kenapa makanya. jadi ngomongin tante kita? Karena dia itu lagi gelisah. Si tante itu? Menghadapi masa menopause ya kan. Oh gitu. Tahu sendiri. Iya. Kalau udah menopause tuh rasanya orang kayak insecure kan. Benar, Yang benar, rasanya, aduh itu gimana baiknya? Gimana baiknya kita sapa Healthy Friends berarti ya? Oh iya benar. Belum nyapa lu. Halo, selamat datang Healthy Friends di Dokter Bilang Senang-senang pasti sehat. Yeay. Iya. Lo berdua gue tambahin bonus ya. Kita udah ngomongin tagline-nya apa, baru lari-lari bawa papan. Kita ditambahin aja di situ. Kurang bonus lo kayaknya ya. Nah, tema kita adalah ketika menopause harus gimana gitu, ya kan? Iya, Itu betul. jadi kayak apa ya? Kegelisahan semua orang kayaknya emang. Jadi itu emang sebenarnya kalau ngomongin menopause tuh kompleks banget Mas Iben. Benar. Ya, jadi kayak udah semua, apalagi semua wanita kan pasti akan menopause pada waktunya. Ya, Cuman ya. yang mesti di Menopause tuh wanita ya? wanita. Kalau pria? Loh kalau pria enggak dok? Kan pria nggak ada estrogen, nggak menstruasi. Kok Menopause egois itu kan ya? berhenti menstruasi. Menopause. Enggak andropause juga enggak? Andropause juga dari Andropause. laki-laki. Ada kan? Ya, tapi tidak sekompleks dari yang perempuan. Makanya itulah kenapa lebih famousnya, lebih yang digaung-gaungkan adalah menopause. Laki-laki juga bisa andropause, tetapi Andropause. ya, tetapi lebih ke kan ya pria jadi nggak mood swing, nggak ada hot flash karena hormonalnya nggak sekompleks perempuan. Jadi di perempuan itu punya seks hormon yang sama kayak laki-laki sebenarnya. Oke. Tetapi kayak misal perempuan tuh punya estrogen, progesteron, dan testosteron, tapi cuma 10% di perempuan. Laki-laki juga punya estrogen dan progesteron, tapi tidak sebanyak testosteron. Ini yang bikin akhirnya jadi pas menopause tuh berbeda antara perempuan dan laki-laki. Mudeng enggak? Dong lah, aku Nah. jadi mikir aku takut. Betul, semua wanita harus punya kegelisahan untuk menyiapkan menopause, masa menopause-nya. Karena menopause itu pasti akan terjadi. Cuman saat menopause yang bahagia, yang baik, yang bijaksana, yang sehat, itu yang harus dipersiapkan. Oke. Itu Kita ya, bahas itu jadi nanti kita Seru ya kalau kita bahas ini kali ya. Iya, Aku akan kasih spesialis obgyn kali ya, senior aku untuk ngebahas kalau di obgyn kandungan tuh akan gimana. Jadi biar lebih detail buat healthy friends juga, buat tantenya tadi juga. Benar. Ya, oke, healthy friends. Jadi segmen ini akan sangat menarik ya. Tolong disimak sampai akhir episode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Oke. Kita kembali lagi tetap di Dokter Bilang Senang-senang pasti sehat.
Kembali lagi di Dokter Bilang, senang-senang Pasti sehat. Yes, biar tantemu nggak galau mas. Galau kan, tantenya tadi mau menopause. Harus ada solusi dong. Yoi, langsung. Aku langsung telepon Dokter Okta tadi. Oke. Dokter Okta tuh kan dokter spesialis objin nasional yang paling standby. Tepuk tangan dulu buat Dokter Okta. Oke. Jadi ya, gue untuk episode ini nih, karena tante lo galau menopause, gue telepon 15 dokter objin satu Indonesia. Kagak ada yang bisa. Akhirnya ke Dokter Okta lagi gue. Yang punya waktu cuma Dokter Okta ya. Karena dia kan objin udah kaya raya. Oh, Jadi iya. praktek, yes nanti dulu lah bisa gitu dia. Oke banget loh. Aduh, keren. Ya, halo dok. Halo. Oh kan? ngobrolnya di sebelah sana. Oh iya dong, ngobrolnya mesti ke sana dong. Dan Biar jelas nih, biar kelihatan. Dokter Okta apa kabar dok? Baik. Gimana Baik kabar ya. di sana, Yus? Baik. Nih masih pakai baju operasi, baru selesai operasi? Baru aja selesai nih, Oh. makanya untung nih. Pas ya, operasi apaan barusan dok? Habis operasi apa? Barusan operasi miom. Oh miom. Tumor ya. Pas banget nih, sama kita juga mau nanya sama dokter tentang menopause nih dok. Jadi Oh. ceritanya tantenya Mas Ibeng, nggak tahu tante beneran apa tante-tantean. Cuman tantenya Mas Ibeng itu lagi galau nih, kok kayaknya udah Iya. mulai nggak enak, mensnya mulai nggak lancar, usianya juga udah 40-an sekian. Takut-takutnya kan mau menopause dini nih. Jadi Iya. kita bahas aja nih sama dokter Okta. Nanyanya ke cowok apalagi kan. Maksudnya ya. Jadi nggak ngerti deh. Menopause itu sebenarnya apa sih? Hanya dialami wanita saja atau untuk pria nanti ada istilah lain dok? Terus di usia berapa sih menopause itu terjadi gitu? Ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara menopause itu artinya ada dua kata ya, satu meno dan pause. Jadi menonya itu sebenarnya menstruasi. Pause-nya berarti berhenti, artinya perempuan yang sudah berhenti menstruasi. Jadi sebenarnya istilah itu adalah khusus dipergunakan untuk para kaum perempuan yang memang sudah berhenti haidnya. Gitu kan, jadi perempuan itu kan kalau dia masuk masa subur ya kan, usia menars ya, kita bilang menarke, terus dia masuk masa reproduksi, kemudian dia akan habis. Nah habis ini yang kita sebut sebagai menopause. Kapan kita sebut menopause? Kalau dia sudah 1 tahun berturut-turut ya, dia tidak haid lagi. Ya jadi udah setahun full dia benar-benar tidak haid, itu kita sudah sebut sebagai menopause. Oke. Tanda pastinya kita cek hormon, bisa ya dengan kita cek hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan hormon estradiolnya, estrogennya. Kalau dua-duanya sudah tinggi atau estradiolnya sudah rendah, FSH-nya sudah tinggi, artinya ya memang dia sudah benar-benar menopause. Oke. Biasanya Terus di tadi tentang usianya berapa? Kalau orang Indonesia tuh kira-kira sekitar 51-52 tahun, plus minus 10 tahun. Ya, artinya ada masa-masa perimenopause, yaitu sekitar 10 tahun di seputaran angka tadi. Jadi kalau kita ambil rata-rata mungkin sekitar usia 45 sampai 55 ya, gitu ya. Nah, di seputaran itulah perempuan biasanya mengalami yang kita sebut sebagai menopause atau perimenopause. Gitu. Oke, nyambung ke premenopause tadi dok. Kalau menopause kan berarti totally berhenti menstruasinya. Betul. Nah, di pre ini apa biasanya yang terjadi dok? Jadi apa yang bedain di pre-nya dan menopause-nya? Yang paling bedanya di bagian mana? Nah, jadi begitu di pre itu mulai tuh haid yang tadinya rutin setiap bulan mulai jadi nggak teratur. 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kemudian tanda-tanda orang seperti menopause muncul. Menopause itu kan karena hormonnya turun ya, habis. Padahal perempuan tuh benar-benar siklusnya dikendalikan oleh hormon. Maka mulai terjadilah perubahan-perubahan mood swing. Gampang marah, irritable. Jadi kalau kita ngelihat nenek kita mungkin ya yang orang tua masuk masa menopause itu mudah dia marah, mudah tersinggung. Bisa ada yang depresi, terutama kalau dulunya sudah punya riwayat depresi misalnya waktu masa mudanya. Maka begitu menopause gejala itu akan lebih muncul. Mudah marah, mudah depresi, sulit tidur, berdebar-debar. Kadang-kadang ada hot flash, perasaan gerah, panas. Ya, dari dada sampai wajah berkeringat gitu ya. Jadi kemudian pikirannya jangan-jangan nih sakit jantung, jangan-jangan ada yang nggak normal gitu kan. Ya. Padahal sebenarnya semuanya di putaran menopause. Oke. Kalau Ya. wanita, kalau pria dok? Ya,
sebenarnya pria tuh ada istilahnya itu kita sebut sebagai andropause. Tapi andropause ini tidak begitu signifikan. Kenapa nggak begitu signifikan? Karena memang sistem hormonnya di laki-laki dengan perempuan berbeda. Jadi kalau perempuan itu sel telur yang dipacu itu punya kapasitas. Dia lahir dikasih Tuhan 1 juta, kemudian dia haid pertama itu tinggal 500.000. Kemudian dibuang tuh 500.000 tuh tiap bulan satu sampai suatu titik habis, udah nggak ada lagi. Makanya menopause. Sedangkan laki-laki testis itu begitu dia akil balik, dia mimpi basah, itu bisa dipacu terus sampai dia meninggal. Nah, jadi memang berbeda sistem hormonnya. Tapi ada titik di mana hormon tadi mengalami penurunan karena kan fungsi otak itu kan ada di otak ya, hormon hipofisis anterior, hipofisis posterior, kan hipotalamus. Itu kan pasti mengalami penurunan kan. Nah, dengan penurunan itu ada dong terganggu juga dia. Laki-laki pun ada terganggu juga. Cuman tidak sesignifikan dengan perempuan. Jadi kalau perempuan itu jelas kelihatan bener-bener turun set. Oh, laki-laki itu mungkin gradual ya. Makanya kita masih bisa ketemu ada laki-laki kakek-kakek kemudian menikahi wanita yang masih usia 30 tahun, bahkan ada yang 27 tahun gitu ya. Karena tadi itu ya, karena memang dia hormonalnya memang tidak anjlok habis ya, tapi dia memang decrease lah, menurun lah ya begitu. Yes. Oke, Dok, lanjut nih, kita fokusnya ke menopause-nya. Gejala-gejala selain berhenti siklus menstruasinya, gejala lain ada lagi nggak sih, Dok? Selain tadi kalau hot flash apa gitu, punya gejala yang berhubungan sama organ lain atau penyakit tertentu nggak, misalnya apa pas jadi menopause? kayak nyeri-nyeri gitu juga nggak sih? Apa kayak sendinya kah atau sakit jantungnya kah gitu? Ya, jadi ada ya. Jadi kalau perempuan itu kan estrogen itu dia berfungsi banget pada pembentukan kolagen. Jadi perempuan tuh kulitnya bisa elastis, bagus tuh karena hormon estrogen. Pembuluh darahnya tuh jadi lebih elastis tuh karena hormon estrogen. Dia otaknya itu bekerja lebih baik, ya dia bisa multitasking, itu juga karena hormon estrogen. Laki-laki nggak banyak hormon estrogennya, makanya laki-laki dibilang tidak multitasking ya. Sedangkan wanita bisa mengerjakan banyak pekerjaan karena dia multitasking, karena disokong oleh hormon estrogen. Begitu juga dengan ingatan. Ya, nah, ini berarti begitu dia masuk masa menopause, maka kolagennya berkurang. Otomatis kulit menjadi lebih kendur, payudara lebih kendur, perut lebih kendur, ya, vagina juga lebih kendur. Nah, ini salah satu yang banyak diderita wanita yang sudah menopause adalah terjadinya prolaps dari organ panggul, ya. Jadi kandungannya itu bisa turun, ya. Kalau dulu orang-orang bilang peranakannya turun. Ya, itu hanya terjadi pada wanita-wanita yang memang sudah memasuki masa menopause biasanya. Karena tadi kolagennya itu sudah sedikit. Jadi penggantung-penggantungnya itu udah kendur. Nah, jadi kalau turun, dia ada tekanan perut, tekanan di perut, ya dulu banyak mengejar, misalnya banyak punya anak, atau pekerjaannya misalnya berhubungan dengan angkat berat, atau sering gendong misalnya. Jadi perempuan yang menggendong berat lebih dari 10% bobot tubuhnya, itu berisiko untuk mengalami melorotnya dari organ kandungan. Kita bilang pelvic organ prolapse, ya, POP. Itu. Jadi termasuk juga gangguan hubungan seksual. Kenapa? Karena estrogen tadi itu menghasilkan lendir, ya, yang melapisi dinding vagina. Nah, begitu estrogennya nggak ada, maka vaginanya jadi kering ya. Kering, ya. Kemudian tidak nyaman hubungan seksualnya, terjadi nyeri pada saat hubungan seksual. Bukan cuma itu aja, seringkali menimbulkan infeksi karena terjadi atrofi kan. Epitel tuh harusnya dia tumbuh bagus, terlapisi. Kalau nanti dia ada kuman, ada lendirnya, dibuang keluar. Jadi perempuan itu berlendir itu karena salah satunya untuk membuang kuman. Betul. Ya, sedangkan itu nanti nggak ada, tumbuh kumannya. Infeksi. Ya, dia jadi vaginitis. Mudah terjadi infeksi saluran kencing ya karena atrofi. Ya, sel-selnya sudah menipis. Ya. Betul. Oke, Dok, tadi kita ngomongin menipis, terus jadi turun peranakannya tadi, jadi keingat kira-kira akhirnya kan pasti di histerektomi atau pengangkatan uterusnya gitu ya. Nah, pada saat akhirnya let's say prolapsnya turun, prolapse uterus diangkat. Ini gimana nih? Apakah akhirnya semua orang yang histerektomi maka mengalami menopause dini? Atau gimana nih? Karena kan pasti udah nggak mens lagi tuh. Apakah sudah bisa dikatakan akhirnya semua jadi menopause dini? Ya.
Jadi begini, kalau dia organnya memang prolaps, memang Ya. kita salah satu cara kita adalah membuang ya organ yang melorot tadi udah kita buang saja, kemudian jaringan sisanya kita repair, ya kita perbaiki supaya kembali ke tempat yang semula. Jadi kita hanya mempertahankan fungsi seksualnya karena memang dia sudah menopause kan begitu. Nah ini berbeda kalau kita misalnya melakukan operasi kandungan pada wanita di usia reproduksi. Oke. Ya, jadi kita ngangkat tumor, misalnya ngangkat miom, anaknya sudah 2 apa sudah 3, tapi usianya baru 35 tahun misalnya. Nah, kita masih bisa mempertahankan hormon estrogennya dengan meninggal indung telurnya. Jadi kita hanya angkat rahimnya saja. Ya, dia tidak mengalami menopause. Gejalanya ada, gejalanya tidak ada dia menopause seperti orang biasa, tapi dia tidak haid. Kenapa Oke. dia tidak haid? Karena rahimnya sudah kita angkat, kan gitu. Oke. Sedangkan kalau yang orang yang melorot tadi, dia memang sudah tidak haid dulu sebelumnya. Oke. Karena dia tidak haid, kolagennya berkurang, menjadi kendur, kemudian turun terus gitu kan. Nah seperti itu. Akhirnya jadi kandungannya melorot gitu. Ini bisa jadi Ya, jadi tidak, belum tentu. faktor. Oke, bisa jadi faktor penekanan juga bahwa akhirnya menopause memang berarti berhenti menstruasi, tetapi semua yang nggak menstruasi belum tentu menopause gitu ya. Betul. Ini jadi penting. Oke, Tapi oke. hati-hati juga ya. Jadi begini, itu kan kita menopause itu kan berarti fungsi dari indung telur ya. Ya. Nah, ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan fungsi ini menurun lebih dulu daripada usianya. Kita sebut sebagai menopause dini atau menopause precox. Oke. Nah, ini yang sering dibahas kan, kok menopause-nya sudah dini? Ada nggak ada. Jadi pada perempuan yang mungkin usianya baru 33 tahun, 35 tahun, tapi haidnya sudah nggak teratur, ya sudah menimbulkan gejala-gejala menopause. Itu kita harus hati-hati bahwa jangan-jangan ada menopause dini. Apa penyebabnya? Genetik. Ya, Oke. dia memang cadangan telurnya sedikit. Oke. Nomor 2, jangan-jangan banyak kena polusi, ya logam berat misalnya. Nomor 3, jangan-jangan kena radiasi, sinar radioaktif, ya bekerja di instalasi radioaktif misalnya. Nomor 4, misalnya dia kemoterapi, mendapatkan obat-obat kemoterapi karena kanker payudara misalnya, ya kan, atau kanker indung telur, ya kemudian dilakukan kanker, atau dia leukemia, kemudian dilakukan pengobatan kemoterapi. Itu semuanya merusak dari sel telur, ya sel gonad itu sangat peka sekali dengan obat-obat kemoterapi. Begitu dia rusak, dia tidak berfungsi lagi, maka terjadilah menopause yang dini. Ya. Gitu. Ya. Oke. Terus lanjut lagi dok, biasanya tuh pasien suka akhirnya nanya gini, terus gimana nih dok, kalau emang apa sih yang bisa dilakukan para wanita di usia let's say di 25, 27 sampai 30-an untuk bisa menghindari di menopause dini ini? Ya. Jadi begini, sebenarnya salah satu yang paling penting ya dari menopause itu adalah mempertahankan satu kebugaran, nomor 2 organ panggulnya agar tetap sehat. Maka senam Kegel itu wajib dikerjakan, terutama pada perempuan-perempuan yang sudah melahirkan. Ya, bahkan yang belum pun dianjurkan karena dia memperkuat otot-otot dasar panggul. Ya, nomor 3, mau nggak mau menopause itu pasti datang. Karena memang siklus alamiahnya seperti itu. Artinya harus kita antisipasi, ya kita harus tahu apa sih yang harus kita kerjakan begitu kita sudah mulai memasuki masa-masa menopause. Kita harus sadar nih apa yang harus kita siapkan karena nggak bisa kita hindari itu kalau menopause memang sudah pasti ada. Ya artinya kita sudah mulai tahu bagaimana kita mempertahankan tulang kita. Karena menopause itu mempengaruhi densitas tulang. Oke. Ya ada jadi osteoporosis, nanti terjadi fraktur, lagi jalan, lagi kamar mandi kepleset tulangnya patah. Ya. Kan gitu. Akhirnya konsumsi kalsium harus diperbaiki, vitamin D harus diperbaiki. Jangan lupa nih wanita Indonesia sekarang udah berubah nih polanya. Mereka banyak naik kendaraan pribadi, menggunakan sunblock, ya termasuk pakaian berhijab yang tertutup. Itu semua menghalangi sinar matahari untuk masuk. Nah, jadi perlu ya untuk memberikan kesempatan tubuh kita mendapatkan sinar matahari paling tidak 15 menit ya setiap hari jam 9 pagi ya paling tidak untuk mendapatkan vitamin D. Kalau memang benar-benar defisiensi, maka harus ada tambahan dari luar. Ya, asupan vitamin D. Itu yang perlu kita harus kita pertahankan karena nanti kalau nggak kita pertahankan dia terjadi osteoporosis kan begitu. Terus kolagen. Ini juga penting nih kolagen. Kolagen ini kan nggak bisa diproduksi sendiri, harus kita pertahankan. Nah, ini yang mempertahankan kolagen banyak ya dari makanan-makanan yang mengandung kolagen bisa. Yang mengandung glukosamin itu juga bisa.
Kemudian menggunakan teknologi ya seperti dengan apa namanya tuh, Yusri tahu lah apa Yus namanya? Apa mau suplementasi atau mungkin di radio Iya. frekuensi ya? Iya, artinya dia akan merangsang pembentukan kolagen dari Kolagen. tubuh sehingga akan lebih kenyal, lebih kuat. Ya itu di organ panggul pun bisa dipergunakan. Jadi Oke. bukan cuma di muka aja, ya kan? Betul. Bahkan di seluruh bagian tubuh bisa. Berarti bisa kita berarti gunakan. dokter kandungan pun sangat mensupport untuk konsumen atau suplementasi kolagen di usia-usia wanita ya, maksudnya dewasa gitu ya, wanita dewasa ya. Betul. Oke, Oke. Ya. Kita Karena itu penting. cek pertanyaan dari netizen. Boleh, Dek iya. Kiki. Dok, ada ini Bentar ya. perawat aku, suster aku baru sekalian kenalan. Aku punya suster sekarang baru. Aduh, Ngumpulin- jangan dikenalin kah? Ngumpulin pertanyaan dari netizen. Sini. Halo dok. Kenal sama Dokter Okta. Dokter Wih. Okta. Nih suster aku nih. Jadi suka ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari pasien online biasa. Jadi Dokter Okta harus jawab dulu nih dari pasien online nih. Monggo ada Oke Kiki deh. tanya ke Dokter Okta. Oke, nih dok, ada pertanyaan dari Dira. Dok, kadar kolesterol ibu saya mendadak naik pasca menopause ini. Apakah ini normal dan bagaimana cara mengatasinya? Tadi gimana? Yang naik apa tadi? Kadar kolesterol. Kolesterol. Kolesterol naik pas Kolesterol. menopause ya. Ya, jadi begini, sebenarnya kolesterolnya itu biasanya sudah sebelumnya pasti sudah naik ya. Jadi bukan karena menopause kemudian kolesterolnya naik. Oke. Yang harus malah jadi perhatian adalah begitu menopause itu pembuluh darahnya lebih keras. Oke. Elastisitasnya berkurang. Nah nanti Ya. kalau dia hiperkolesterolemi, dislipidemi lah kita sebut, nanti ada plaknya, maka resiko untuk terjadinya stroke, penyakit jantung itu lebih tinggi. Nah, makanya harus dikendalikan tuh, hiperkolesterolnya harus dikendalikan, baik dengan obat-obatan, konsumsi makanan yang sehat, dan olahraga. Ya. Jadi lansia pun harus olahraga loh, ada loh senam lansia, olahraga lansia, yoga, itu bisa dikerjakan oleh lansia. Jadi Betul. tetap, ya. Tuh. Jadi bukan karena menopause-nya, tapi mungkin sebelumnya sudah ada, tapi tidak terdeteksi. Oke. Begitu menopause, banyak gejala, ngecek, ternyata kok tinggi kolesterolnya, kan gitu. Nah itu malah jadi sebuah sign untuk bisa lebih baik lagi, gitu. Oke. Lagi? Pertanyaan Ada lagi? berikutnya. Berikutnya ini dari Irma Nurafif. Dok, adakah pilihan selain terapi hormonal yang dapat saya lakukan untuk mengurangi gejala menopause? Ya, betul. Jadi benar, ada yang kita sebut sebagai hormon replacement therapy ya untuk orang-orang yang mengalami gejala menopause yang berat. Tapi memang ada risikonya ya. Jadi kita menggunakan hormon replacement therapy itu dengan sebuah assessment di mana dia tidak boleh ada risiko kanker payudara, ya, tidak boleh ada risiko kanker kolon misalnya gitu. Itu harus kita singkirkan dulu. Kalau itu sudah iya, baru kita menggunakan hormon replacement therapy. Dan dalam jangka waktu yang tidak bisa terlalu lama ya. Beberapa penelitian menyebutkan 1-3 tahun. Gimana kalau saya nggak mau pakai obat-obat hormon? Bisa nggak sih saya mengatasi gejala gejala menopause saya? Bisa. Jadi misalnya kita menggunakan bahan-bahan makanan yang banyak mengandung fitoestrogen atau estrogen yang berasal dari alam. Jadi misalnya kacang kedelai, bengkoang, ya itu banyak mengandung estrogen walaupun jumlahnya tidak sebanyak kalau kita mengonsumsi obat hormon yang langsung kita konsumsi. Jadi biasanya kita berstrategi seperti ini. Untuk beberapa bulan awal pertama kita beli hormon replacement therapy supaya cepat relief gejalanya. Nanti kalau sudah relief kita maintenance-nya dengan fitoestrogen. Sama perubahan lifestyle. Jadi lifestyle-nya juga harus berubah karena biasanya kalau sudah menopause tuh mager. Ya. Males karena hawanya nggak enak, Ya. ya kan? Apa-apa badannya sakit kan gitu. Itu harus berubah. Ya nanti kalau itu berubah, dia lebih baik, sirkulasi semua lebih bagus, darah lebih bagus, nah nanti dia akan lebih nyaman. Oke. Ah, Thank jelas you, banget. Dr. Okta. Wow. Terima kasih dok insight-nya buat Healthy Fresh dan juga buat tantenya Mas Ibeng. Semoga abis ini bisa menjadi lebih happy, Iya, lebih sehat. Iya, iya. Dan Iya. lebih siap mental menghadapi ya. ya, Betul, siap betul, menghadapi betul. fase menopause-nya. Terima Betul. kasih Dr. Okta, sehat selalu. Silakan dilanjut Ya, operasinya. makasih. Thank you Makasih. dok. Bye-bye. Nah, Dr. Okta emang solutif. 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 Memang temenan sama Luar Bu biasa. Tejo ya. Solutif banget. Terima kasih Healthy Friends sudah menyimak obrolan kita bersama Dr. Okta. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat.
Dokter Gilang. Senang, pasti sehat. Ayo lo kebalik ya. Oke. Healthy Friends. Healthy Friends. Di apa namanya di saat Segmen 3 nih. Ya di segmen yang Kali saat ini kita sudah punya tamu yang menyempatkan banget waktunya. Wah sibuk banget ini kita Ya. minta jadwalnya susah banget. Ini loh. bunda favorit aku se-Indonesia Raya. Iya betul. Jadi ini harus Healthy Friends juga harus ngobrol sekalian. Ini buat Kiki juga nih, nanti bakal ada Iya. tips-tips biar kamu pas usia menopause tetap sesehat, se-fresh, sebagai dan Iya. secantik dari Bunda Sana. Halo Bunda Sana. Halo. Suaranya mana ini? Halo. Halo. Assalamualaikum Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi Yeay. wabarakatuh. Bunda apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Semoga semuanya juga sehat ya. Dan Iya, yang iya. paling penting sih sekarang adalah paling utama sehat. Benar Bun, sehat dan happy ya Bun ya, paling penting ya. Bun, Bun, kita Bun, hari ini tuh lagi ngobrolin tentang menopause sebenarnya. Aku sih selalu yakin Bunda selalu sehat, bahagia gitu ya. Nah aku pengen itu ditularin ke Healthy Friends nih. Iya betul. Tapi sebelum ngomong menopause Bun, ada Ya. games dulu Ada sedikit ya games Bun. jawab cepat dulu ya Bunda ya. Dari aku Ibeng ya. Nanti Bunda tinggal pilih dari dua pilihan yang aku kasih ya. Oke, yang pertama jawab cepat. YouTube atau Instagram? Instagram, Oke, lanjut. Iklan atau sinetron? iklan, Pengajar atau pengusaha? pengajar, Gemuk atau nyeri tulang? apa satu lagi? Gemuk atau nyeri tulang? Apa nyeri tulang sebelumnya apa? Gemuk. Gemuk atau nyeri tulang? Gemuk Iya, atau gemuk nyeri atau tulang? nyeri tulang? Ah, gemuk. Oke. Karena nyeri tulang tuh gak enak. Mendingan gemuk. Yang terakhir, gairah seks menurun atau hot flash? Hot flash. Oke. Oke, itu tadi jawaban dari Bunda Sanas ya. Kenapa tadi pilihnya Instagram? Kenapa Bun, YouTube atau Instagram kok pilihnya Kan Instagram? sekarang lagi hits tuh YouTuber kan? Mungkin kalau Instagram itu kan lebih personal ya. Kalau misalnya YouTube itu sangat umum, semua orang kayak ditaruh di Menara Gading dan menjadi YouTubers itu kan tidak begitu sulit pada saat ini. Tetapi kalau Instagram itu adalah sebuah media sosial yang sangat membumi sehingga orang pun mudah untuk menghubungi dan saya menjadi approachable gitu loh. Itu kayak pertanyaannya penyiar televisi apa penyiar radio. Nah kayak begitu tuh. Oke. Kalau misalnya penyiar radio kan memang lebih akrab sama pendengarnya. Kalau televisi kan ditaruh di Menara Gading ya kayak Oke. YouTubers. Terus Ya, tadi ya. iklan atau sinetron kok tadi? iklan, Bun? Iklan ya. Sorry? Kalau tadi iklan dan sinetron kok Bunda milih iklan kenapa? Oke, kalau misalnya iklan itu lebih cepat pekerjaannya, kemudian ada unsur edukasinya di situ. Kalau sinetron kerjanya lama, menghabiskan waktu yang tidak sedikit, banyak sekali, dan membuat saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Oke. Tadi pengajar dan pengusaha, Bunda milih pengajar. Kenapa tuh? Karena mengajar itu bisa memberikan pencerahan, bisa mendidik dan juga memberdayakan orang lain. Yang paling senang adalah dalam dunia mengajar tuh membuat orang yang tadinya buram cerminnya menjadi cemerlang. Dan melihat orang berubah itu adalah menjadi sebuah kepuasan dan kecanduan untuk melakukan hal baik ya. Itu buat saya. Oke, terakhir tadi Bun, gairah seks menurun atau hot flash? Bunda milihnya hot flash tuh. Iya, jadi kalau misalnya seks menurun, seks itu kan bukan hanya penetrasi penis ke vagina ya, tapi kalau misalnya seks itu adalah bagaimana juga rasa, feeling, karena pelukan dengan sepenuh hati buat saya itu adalah sebuah intimasi yang sangat baik gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya hot flash itu memang mengganggu, tapi mendingan saya hot flash itu bisa pakai kipas angin Iya, atau iya, pakai AC kipas gitu ya, Bun. tangan. Tapi
Tapi kalau seks menurun itu pasti akan menjadi sumber yang merembet kemana-mana. Urusan naruh handuk sembarangan aja bisa berantem. Betul, setuju. Oke, thank you Bunda Sana. Oke, sekarang kita diskusi ya Bunda. Ini Bun, sekarang Oke. kegiatannya apa nih Bunda? Kegiatannya masih menjadi spokesperson untuk beberapa perusahaan, kemudian memang masih mengajar, masih mengisi acara di televisi untuk acara kesehatan dan untuk acara anak-anak. Waktu itu dokter kesayangan kita pernah jadi tamu Iya. di acara anak-anak tersebut, acara di TV nasional. Kemudian dokter Dino itu memberikan edukasi kepada anak-anak Indonesia untuk berani memiliki cita-cita menjadi dokter. Betul. Iya ya, Si Bunda anak-anak- masih inget loh. Anak-anak sekarang itu banyak kan cita-citanya udah yang digital ya. Ya dia jadi konten kreator, jadi YouTuber. Lupa jadi dokter Iya. ya. Dokter juga jadi situ di online sekarang. Benar, Gitu. Iya, betul. Benar. Jadi kegiatannya itu selain memang menjadi istri dan ibu dari 3 anak, tapi sekarang di masa pandemi seperti online, semuanya online begitu ya, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana saya bisa multitasking untuk hal itu semua karena di zaman online, di zaman daring itu jauh lebih letih loh daripada Betul. bekerja keluar rumah. Karena jamnya jadi nggak terbatas kesannya ya Bun. Iya, jamnya jadi kacau balau. Iya, Kalau betul. misalnya bekerja dari rumah kan mesti terus mantang begitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya bekerja keluar rumah kan ada waktu breaknya, misalnya di dalam mobil, Ya, lagi makan. Kalau ini kan makan aja sambil kerja, jadi Iya, sebetulnya benar. lebih letih. betul, setuju. Bun, tapi kalau kita ngomong-ngomong soal menopause nih Bun, apa sih yang paling dikhawatirin sama Bunda Syahnas kalau soal menopause Bun? Waktu itu saya pernah ngobrol sama Dokter Dinut di salah satu acaranya waktu itu kita ngobrol di Instagram Instagram, ya, yes, gitu Bun. waktu itu kan Ya. kita melakukan live. Ya. Yang saya laporkan gitu ke beliau adalah tentang bagaimana rasa, karena hormon berubah kan. Kalau hormon berubah, tadi yang seperti saya bilang, kadang-kadang mendingan saya menggemuk daripada sendinya sakit. Karena biasanya kalau dengan hormon berubah begitu tuh, mulai itu sakit yang ini badannya sakitnya kenapa ya? Gitu, Betul. mulai seperti itu. Ya. Kemudian saya tidak punya hot flash, belum ada. Debar jantung yang nggak karuan juga nggak ada. Tapi tidurnya nggak bisa deep sleep, jadi setiap Oke. malam itu pasti kebangun karena nggak bisa tidur dengan nyenyak. Oh. Jadi waktu saya datang ke dokter dan kebetulan saya kan adalah penyintas dari kanker ovarium begitu ya. Jadi saya tuh punya dokter spesial untuk obstetrik dan ginekologi, dokter kandungan dan kebidanan, dan tentunya dokter onkologis, dokter kanker. Jadi saya bertanya, apa yang mesti saya lakukan untuk mengobati sakit kepala yang luar biasa ini akibat hormon. Terus dokter kankernya mengatakan get used to it, saya nggak mau ngasih kamu hormon replacement atau pengganti hormon karena nanti sakit kepalanya iya sembuh tapi kankernya bangun lagi. Bahkan, ya, Jadi ya dibiasakan saja dengan sakit kepala seperti itu. Jadi ya sekarang belajar lebih banyak meditasi. Terus dokter Dinut juga ngajarin tentang bagaimana makan makanan yang sehat sehingga sedikit membantu untuk badannya lebih nyaman. Begitu ya dok? Yes, betul sekali Bun. Di awal-awal Bun boleh di-share ke Healthy Friends juga pusingnya yang Bunda tuh sampai seberapa pusingnya sih Bun? Terus Bunda ngelakuin apa saat kalau lagi aktivitas Bun kalau pusingnya nyerang? Iya. Jadi sebetulnya ini bukan kayak migrain yang sakit Yes. kepala sebelah atau apa, enggak, beda sekali. Bukan Jadi kayak kalau pusing yang sebelum mikir ini cicilan juga ya. Sakitnya di mana? Di mana ya? Sakitnya di mana ya? Gitu. Tapi pernah dalam satu masa gitu yang saya tuh sakit, sangat sakit, serangnya tuh datangnya siang hari bukan malam. Sampai masuk ke rumah sakit, sampai dirawat di rumah sakit karena matanya udah nggak bisa kebuka gitu ya, saking matanya nggak bisa kebuka, jadi udah goes to the nerve, jadi udah kena syaraf. Nah terus sampai dicek kepala, takut ada tumor, ada apa, ternyata nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, penyempitan, apa pembuluh darah, semuanya aman. Jadi bukan artinya stroke atau Ya, apa ya. menjelang stroke gitu, bukan. Jadi emang ternyata permasalahannya adalah hormon. Hormonal. Sehingga yang pasti adalah
makan buah. Makan buah pagi siang malam itu wajib gitu ya, makan buah. Apa Bun, buah Kemudian, favoritnya apa? minum. Buah favoritnya? Favoritnya Bunda apa buahnya? Segala buah gitu ya, kan buah itu kan dokter Bina pernah mengajarkan beraneka warna gitu ya dok ya. Betul, aduh Bunda ngeliatin terus aku malu deh. Semua kontenku disimak ya Bun. Kemudian minum air putih yang banyak, air putih ya, bukan air yang berasa gitu Ya. loh. Kalau air yang berasa kan kopi, Ya. teh gitu kan, hal-hal yang penuh dengan gula. Dan udah mulai tidak ada minuman kaleng gitu. Jadi belajar pola hidup sehat sehingga juga akan lebih membantu semua fungsi organ yang memang saat ini sudah mulai berubah karena hormonnya berubah, estrogennya juga sudah semakin sedikit. Oke. Kalau yang Bunda lakukan nih habit-habit baik seperti ini, kemudian gimana mentransformasi atau mengkomunikasikannya dengan orang rumah gitu? Ngajakinnya gimana biar semua juga terbiasa kan? Sebetulnya Gilang sama anak-anak saya itu lebih sehat dari saya. Oke. Yang pola hidupnya nggak sehat tuh saya. Jadi dua anak saya kan atlet, begitu kan? Yang pertama kan atlet softball, yang kedua atlet berkuda. Jadi otomatis mereka mesti menjaga stamina gitu kan. Kalau misalnya jaga stamina bukan waktu mau tanding setiap hari, karena kan diukur semuanya. Contohnya anak saya yang atlet berkuda, dia nggak boleh melebihi berat badan sekian karena kudanya nggak bisa lompat nanti. Bisa begitu, ya. Jadi bukan hanya kudanya aja diukur beratnya, penunggangnya juga Kak, karena dia atlet loncat kan, gitu loh. Nah, jadi mereka punya pola hidup jauh lebih sehat daripada saya. Jadi sebetulnya mereka yang mengajak saya untuk melakukan kebiasaan baik untuk pola hidup sehat dibandingkan sebaliknya. Kalau misalnya tadi ditanya apa yang saya lakukan, saya sebetulnya berbagi cerita ini karena kan sebagai penyintas atau survivor, maka masuklah ke sebuah komunitas untuk menceritakan ini, begitu ya. Nah, jadi sharing ke komunitas untuk para pasien atau yang lagi menuju menjadi penyintas atau survivor kanker apapun gitu ya. Bagaimana menjaga pola hidupnya, pola makannya. Karena yang paling bahaya ini mungkin di kesempatan ini gitu ya, saya ingin berbagi. Banyak orang yang mengatakan diet itu nggak makan. Salah. Betul, setuju. Mengatur pola diet itu adalah mengatur pola makan. Bukan diet artinya tidak makan. Itu salah banget gitu. Setuju. Nah jadi, iya, dan banyak juga kalau misalnya kalau menopause itu kan berhubungan emang karena ovarium, dan kebetulan saya adalah cancernya di ovarium gitu ya. Jadi mereka selalu bertanya mana yang nggak boleh dimakan atau mana yang boleh, karena setiap jenis kanker pola dietnya pun berbeda. Yang salah adalah mereka takut makan karena takut berkembang gitu cancernya. Nah, jadi hal-hal yang kayak begitu yang lebih disosialisasikan. So now saya 48 tahun dan saya mengalami menopause ini pastinya karena hanya dengan satu ovarium saya hidup. Di umur saya 48, teman-teman saya pada masih menstruasi, sementara saya sudah sekitar 8 tahun yang lalu. Jadi start dari umur 40 stop, saya udah nggak mens lagi. Jadi sebetulnya sudah 8 tahun ketidaknyamanan di dalam tubuh saya itu muncul begitu ya. Look at the bright side, pertama adalah karena saya muslim, saya puasanya nggak ada hutang. Setiap bulan puasa selalu lulus gitu kan ya. Yang kedua, saya tidak repot untuk membeli segala sesuatu yang hubungannya dengan pembalut kalau saya lagi menstruasi. Jadi that's enough gitu kan. Dan yang paling penting adalah bukan serta-merta bingung bagaimana menjaga kecantikan, tapi menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu adalah awal cantik. Sehat fisik sama sehat batinnya, jiwanya. Karena kan itu kayak post power syndrome ya. Gitu, kalau umur-umur segitu. Nah, biasanya jadi rewel. Kalau udah rewel pasti nggak cantik. Betul, setuju. Bunda, lanjut kalau akhirnya Healthy Friends akhirnya harus dikasih tips juga nih. Versi Bunda menghadapi menopause tuh apa sih yang mesti dipersiapin Bun? Buat mereka yang justru baru mau menopause nih Bun gitu. Oke. Pertama adalah setiap
wanita itu cantik. Itu penting tuh untuk diingat, setiap wanita itu cantik. Dan jangan berarti bahwa kalau kita memasuki masa pre-menopause, awal-awal untuk mulai menstruasinya nggak beraturan, kemudian kita menjadi panik dan mengobati diri sendiri. Hati-hati ya, bahaya, karena ini bermain dengan hormon. Jika Anda memiliki DNA yang berbahaya, takutnya dengan mengobati obat-obatan tersendiri supaya ingin dapat mens lagi, malah jatuhnya akan membahayakan untuk sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi jangan pernah mengobati sendiri, tetap berkonsultasi dengan dokter kandungan gitu. Betul, ya. setuju. Dan kebidanan. Kemudian hal yang lain adalah yang ingin dibagikan, tetap menjaga kesehatan, tetap makan, pola makannya baik, olahraga penting, pola makannya, dan yang paling penting itu makan buah. Ternyata emang bener, makan buah gitu loh. Dan makan buah sebelum makan ya. Yes, Oh, iya, benar. Banyak salah. Betul. Oke. Buahnya dulu dijeda baru makan berat. Jadi biar bisa dapat. Iya, jadi fungsinya. itu bukan pencuci mulut. Kalau pencuci mulut itu pakai pasta gigi, gosok gigi. Kalau buah itu apa? Karena jadi misleading ya Dok, ya Bun. Iya, iya betul. Tapi Oke. Bunda akhirnya di selama pandemi ini punya kegiatan hobi apa yang jadi jadi ditekuni gitu sekarang ini? Hobi Bun? baru, Bun? Iya, hobi baru. Hobi baru nggak ada, karena saya melanjutkan atau tetap melakukan rutinitas, hanya memindahkan saja pekerjaan itu dari rumah dan menghindari kerumunan tentunya gitu ya. Tapi alhamdulillah mungkin saya jadi banyak membaca lagi, karena saya suka sekali baca buku gitu ya. Oke. Jadi sekarang saya baru ngeh waktu saya buka perpustakaan saya, ya Allah ya Robi, ini buku udah sekian lama kok masih ada di plastik. jadi dengan begini saya sangat kayak menemukan harta karun gitu ya, buku bagus ya, Iya. yang selama Iya, iya. ini ternyata masih di dalam plastik, dalam Iya. kemasannya, dan akhirnya saya membaca kembali. Jadi kayak sekolah lagi gitu loh kepalanya, Iya, membaca iya. buku-buku yang dan memang pekerjaan kalian nih sebagai seorang presenter gitu ya, pekerjaannya Dr. Dinut dan pekerjaannya siapapun juga, membaca itu kan menjadi suatu hal yang penting ya, literasi ya. literasi. Karena kan kita berkomunikasi dengan manusia dan kita berusaha menyentuh hati mereka melalui kemampuan kita memilih diksi atau kata, dan itu nggak bisa dipungkiri, mesti banyak baca. Jadi alhamdulillah, jadi saya punya banyak kesempatan untuk kayak sekolah lagi otaknya melalui buku-buku. Ih seru Ih, banget. tapi samaan banget emang. Jadi sering-sering baca buku juga saya lakukan sih. Buku Terutama apa? buku tabungan, Bunda ya. Ya, itu yang bikin sedih itu. Bunda, kita mainin games lagi. Ini ada games mitos atau fakta. Yeay. Ya, akan dibacakan oleh Dek Kiki. Silakan susterku Oke. membacakan. Menopause berarti tidak ada lagi Kamu aktivitas. cantik banget sih, suster. Iya, Bunda. ini suster aku Bun. Bunda, aku jadi GR. Dibaca dulu. Ini Kerja, ayo. Ayo kerja cepat. Mitos atau fakta yang pertama. Yang pertama, menopause berarti tidak ada lagi aktivitas seks. Mitos atau Gimana fakta? itu? Mitos. Mitos. Gimana, Dok? Betul Dok. Karena emang hasrat dan kepuasan seksual dapat terpengaruh karena menopause. Apalagi laktasis vagina berkurang serta produksinya juga jadi menurun cairan vaginanya gitu. Tapi jadi prinsipnya itu mitos. masih bisa berjalan ya. Betul, harusnya ya. masih bisa. Siap. Lanjut. Yang kedua. Yang kedua, penggunaan terapi pengganti hormon termasuk berbahaya, mitos atau fakta? Udah dibahas. Buat saya sih fakta, karena memang saya tidak boleh. Karena berbahaya. Hormon replacement Ya. itu untuk pasien atau untuk penyintas gitu ya, itu sangat bahaya karena artinya sel kankernya aktif Aktif dengan lagi. luar biasa. Ya. Untuk saya fakta. Betul sekali, tepat. Jadi emang itu adalah jawabannya fakta karena walaupun ada replacement terapi hormon, Healthy Fresh dan Mas Ibeng juga, tapi itu hanya untuk kondisi-kondisi tertentu. Ada wanita-wanita tertentu yang nggak boleh. Misalnya kayak Bunda itu case-nya nggak boleh. Tapi kalau ada berapa yang sehat gitu bisa dilakukan replacement hormon terapi untuk bikin dia lebih
hormonnya stabil lagi. Oke. Jadi fakta, betul. Yang ketiga, Bunda. Yang Yes. ketiga, wanita menopause mengalami hot flash. Betul. Kayaknya matahari itu banyak banget gitu ya. Orang udah kedinginan, kalau saya masih rasa panas. Saya bilang panas. Sekarang mereka udah menggigil. Betul sekali. Jadi di menopause itu ada rasa namanya hot flash. Jadi autoregulasi, termoregulasi di tubuh tuh jadi nggak sensitif lagi di orang menopause. Itu yang bikin akhirnya kalau orang menopause itu lebih gampang merasa panas atau gerah. Oke. Gitu. Dan biasanya kalau udah begitu emosian ya dok. Bener, jadi sensitif. Semua jadi salah ya Bun. Makanya kalau Bunda meditasi tuh bener banget. Oh iya, Pas kayak sekali. mama Iya. saya di rumah juga suka gerah sama omongan tetangga. Bunda, thank you ya. Dan biasanya perempuan kalau udah masuk masa menopause, kalau memang awalnya dia judes, masuk masa menopause-nya jadi pedes. Kalau udah dari awalnya judes, Makin jadi terasah ya. jadi pedes. Gitu. Makin- Kalau mau makin makan tersupport ya cabai, skillnya. makan cabai rawit. Bunda, terima kasih banget waktunya. Sama-sama. Ya, salam buat keluarga, sehat selalu. Baik, terima kasih banyak untuk kalian bertiga dan untuk yang main keyboard. Terima kasih Iya. banyak semuanya teman-teman di studio. Iya. Dan selalu menjaga kesehatan dan terima kasih ada acara ini karena acara ini masih sangat dibutuhkan. Karena penting sekali untuk berbagi informasi masalah kesehatan supaya orang pada tidak misleading ke hal-hal yang mitos. Terima kasih banyak. Yeay, thank you Bunda. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Healthy Friends kita akan baik lagi ya, tapi dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Baik lagi dokter bilang. Senang-senang pasti sehat. Healthy Friends, tadi kita udah ngobrol sama Dr. Okta ya kan. Jadi kalau Healthy Friends juga sepertinya mamahnya, tantenya, budenya kayak tadi Mas Ibeng juga lagi mau penasaran mau menopause, ada yang mau dikonsultasiin, bisa banget ya. Bisa banget di tempat praktek Dr. Okta, Dr. Octavianus Wahyu PTP SPOG. Di Rumah Sakit Queen Latifah Kulon Progo atau di Jogja di RSKI Sadewa. Atau Dr. Okta ini juga di Instagram aktif banget dan selama pandemi ini, selama COVID, beliau boleh banget nih kalau mau konsul via DM. Jadi follow aja Instagramnya di @droktaspog gitu. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Kita ada di penghujung episode kita kali ini, Healthy Friends. Kesimpulannya adalah semua Wanita ya, akan menopause. akan menopause. Yang Persiapkan. membedakan adalah bagaimana dia mempersiapkan menopause-nya untuk tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap ya strong. Happy, Ya, betul. betul. Nah, jadi buat Healthy Friends ya, semoga informasi hari ini bermanfaat buat kalian. Persiapkan Betul. dengan baik ya. Betul. Terus ajak yang lain-lain untuk nonton acara kita setiap Kamis jam 8 malam. Ya, like, komen, dan juga subscribe. Dek Kiki ada yang mau disampaikan? Cukup dan terima kasih. Dan Kiki lagi pusing, gimana nih gue menopause-nya harus sehat, harus ngapain Itu dia, ya? kok serem ya dengernya. Duh, Iya semoga kan? aku Terima bisa kasih. Sehat terus ya. Iya. Healthy Friends ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap nonton Ketemu terus. minggu depan. Dokter bilang senang-senang pasti sehat. Kita nyanyi-nyanyi ya. Nyanyi yuk, Nyanyi. seru-seruan yuk. Masih baik nyanyi ya. Harusnya Mas Ibeng bisa nih, lagunya soalnya di angkatannya Mas Ya Ibeng. kamu dulu. Oke. Kok dia batuk? Yuk. Sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta.
Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Masih back. Sampai kini aku masih terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lagi kemana. Duhai kekasihku, sumpah mati padamu ku jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lagi kemana. Ingin ku mengejar 1000 bayangmu, namun apa daya tangan tak sampai. Memang benar apa kata pepatah, kalau jodoh tak lari kemana. Duhai kekasihku, duhai kekasihku, duhai kekasihku, duhai kekasihku. Yeah.